Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan deskripsi perancangan perangkat lunak Sistem Informasi Pariwisata Visit, di mana anggota kelompok kami yang pertama adalah Dimas Febrian Anugrah dengan NIM F1E11949, Yunarti S dengan NIM F1E11975, Hani Ulfia Rahman, NIM F1E11982, Andri Daviano, NIM F1E11998, dan Mutia Ramadhani, F1E119100. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak sistem informasi visit dan pengguna atau user dari sistem informasi atau personil-personil yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan sistem informasi maupun di akhir pengembangannya. Dengan adanya dokumen DPPL ini, diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas terutama bagi pengembang sistem. Selanjutnya adalah lingkup masalah. Permasalahan yang mencakup di dalam penelitian ini adalah bagaimana cara membantu para wisatawan yang ingin berwisata ke Provinsi Jambi karena kurangnya informasi mengenai tempat wisata yang tersedia. Bagaimana menampilkan informasi mengenai tempat wisata yang ada di Provinsi Jambi. Bagaimana menampilkan informasi mengenai tempat wisata berdasarkan kategori yang ada, dan bagaimana membuat para wisatawan bisa berbagi bersama pengalaman mereka selama berwisata. Selanjutnya adalah rancangan lingkungan implementasi. Sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menggunakan sistem operasi Windows 10. Development tools-nya adalah Adobe Photoshop CC 2018, Sublime Text, dan Visual Studio Code, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, serta database manajemen MariaDB. Selanjutnya adalah perancangan data. Yang pertama adalah daftar tabel. Ada beberapa tabel yang terdapat di dalam database visit. Yang pertama, tabel admin. Tabel admin adalah tabel basis data yang berisikan informasi dan data dari admin yang mengelola sistem informasi visit. Selanjutnya adalah tabel user. Berisikan informasi dan data dari user atau pengguna yang menggunakan sistem informasi visit. Selanjutnya tabel wisata, yaitu tabel yang berisikan informasi dan data dari wisata yang ditampilkan di laman sistem informasi visit. Selanjutnya tabel kategori wisata. Tabel ini berisikan informasi dan data mengenai kategori wisata yang ditampilkan di laman sistem informasi visit. Dan yang terakhir, tabel lokasi. Tabel lokasi berisikan informasi dan data mengenai lokasi dari wisata-wisata yang ada di laman sistem informasi visit. Selanjutnya, kita akan membahas struktur tabel. Yang pertama adalah tabel admin dengan primary key ID admin. Pada tabel admin memiliki 6 field, yaitu ID admin, username, password, nama, alamat, dan nomor HP. Dengan detail setiap field sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tabel user dengan primary key ID user. Tabel user memiliki 5 field, yaitu ID user, username, password, email, dan ID admin dengan detail tiap field sebagai berikut. Selanjutnya adalah tabel wisata dengan primary key ID wisata. Tabel wisata memiliki field-field sebagai berikut, yaitu ID wisata, ID kategori, ID admin, nama wisata, foto wisata, rating, info detail, latitude, dan longitude. Untuk keterangannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu tabel kategori wisata. Pada tabel ini, primary key-nya adalah ID kategori. Pada tabel kategori wisata terdapat 3 file,
Yang pertama yaitu ID kategori, dan ID admin. Selanjutnya yaitu tabel berita dengan primary key ID berita. Field yang terdapat dalam tabel berita yaitu ID berita, ID admin, judul, dan isi berita. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah skema relasi. Skema relasi berisikan skema rancangan hubungan fisik antar tabel pada basis data yang digunakan oleh perangkat lunak. Berikut adalah skema relasi dari database Sistem Informasi Pariwisata Visit. Selanjutnya adalah model analisis DFD level 2 proses 2 yang berisikan pencarian data wisata bagi user dan menu register bagi user. Berikut adalah arsitektur perangkat lunaknya. Di sini user akan menginputkan nama, alamat email, password, dan confirm password. Selanjutnya adalah model analisis DFD level 2 proses 3 yang berisikan ubah data admin, hapus data admin, dan tambah data admin. Berikut arsitektur perangkat lunaknya. Selanjutnya adalah model analisis DFD level 2 proses 4 yang berisikan ubah data kategori wisata, hapus data kategori wisata, tambah data kategori wisata. Arsitektur perangkat lunaknya yaitu yang pertama untuk ubah data kategori wisata sebagai berikut. Selanjutnya untuk tambah data wisata, dan yang terakhir adalah untuk hapus data kategori wisata. Berikutnya adalah model analisis DFD level 2 proses 5 yang berisikan ubah data berita, hapus data berita, dan tambah data berita. Arsitektur perangkat lunaknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk prosedur ubah data berita, yang kedua prosedur hapus data berita, dan yang terakhir yaitu prosedur tambah data berita. Selanjutnya adalah 4.2 struktur program yang diperoleh. Struktur chart mempresentasikan organisasi komponen program atau modul secara hierarki serta mengimplikasikan suatu hierarki kontrol. Struktur chart untuk sistem informasi visit diperlihatkan pada gambar berikut. Selanjutnya, secara logik, sistem visit dibagi ke dalam 5 modul. Dekomposisi logik dari modul tersebut diperlihatkan pada tabel berikut. Yang pertama ada modul pengelolaan data user, modul pengelolaan data admin, modul pengelolaan data wisata, modul pengelolaan data kategori wisata, dan yang terakhir ada modul pengelolaan data berita. Selanjutnya adalah dekomposisi fungsional modul. Pada sistem informasi pariwisata visit, terdapat 7 fungsional modul dengan detail setiap fungsi sebagai berikut. Oke, lanjut ke bagian 5, perancangan antarmuka, yaitu aturan perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka sistem terdiri dari header, menu, tampilan proses, dan footer. Header berisi logo visit dan beberapa pilihan menu seperti home, login, wisata, artikel, about us, dan tombol search. Lalu pada bagian footer berisi link kontak dan logo visit. Dan menu diletakkan di bawah header sebelah kiri dan disusun secara horizontal. Lalu pada bagian warna, kami memilih warna foreground hitam dan merah untuk teks, sedangkan backgroundnya menggunakan warna yang kontras dengan foreground seperti warna putih dengan tambahan gambar background yang sesuai dengan sistem. Lalu untuk font, kami memilih font jenis Arial karena penggunaan jenis huruf tidak lebih dari 2 jenis dan digunakan satu jenis huruf yang mendominasi. Pada sistem ini ukuran hurufnya adalah 12 poin untuk body text. Lalu di bagian scrolling, meniadakan horizontal scrolling pada menu home, login, dan about us, dan diberikan horizontal scrolling pada menu wisata dan artikel. Lalu ukuran dan resolusi layarnya yang digunakan adalah 1024x800 pixel untuk pengaksesan melalui laptop maupun notebook. Lalu 5.2 daftar antarmuka pemakai. Berikut adalah daftar interface user dengan bagian-bagian modulnya sebagai berikut. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi antarmuka. Spesifikasi layar utama, rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk tampilan halaman depan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Spesifikasi objek-objek pada layar pada from login. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya pada from SIGUP. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from SIGUP dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Selanjutnya from wisatamu. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from wisatamu dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Next, from kategori. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from kategori dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Selanjutnya from berita. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from berita dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. From About Us. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from About Us dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Spesifikasi report. Menjelaskan spesifikasi laporan, jenis, bentuk, ciri laporan tersebut. From harus diisi rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from harus diisi dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. From login dahulu. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from login dahulu dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. From registrasi gagal. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from registrasi gagal dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini yang telah kami buat ini. Selanjutnya, sini ada from registrasi berhasil. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from registrasi berhasil dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Ini bisa kita lihat. Enam, perancangan prosedural. Selanjutnya yaitu koneksi DB. Melakukan koneksi ke database pada server. Jika koneksi berhasil, akan menghasilkan nilai true. Jika gagal, akan menampilkan pesan errornya. Pada prosedur ini, tidak memiliki deskripsi masukan dan juga tidak memiliki deskripsi keluaran. Berikut tampilan algoritmanya. Form sign up. Memasukkan data pengguna yang baru mendaftar ke dalam database. Pesan berhasil registrasi akan menampilkan pesan berhasil, dan jika gagal akan menampilkan pesan registrasi gagal. Deskripsi masukan. Pada deskripsi masukan terdapat email dengan tipe string, username dengan tipe string, password dengan tipe string, konfirmasi password dengan tipe string. Pada prosedur ini tidak memiliki deskripsi keluaran. Berikut merupakan tampilan algoritmanya. Form login. Membandingkan masukan username dan password dari user dan menghasilkan data sign in
pada cookies serta pesan sign in berhasil jika berhasil. Jika gagal akan menampilkan pesan sign in gagal. Deskripsi masukannya, username dengan tipe string, password dengan tipe string. Pada prosedur ini tidak memiliki deskripsi keluaran. Berikut merupakan tampilan algoritmanya. Modul-modul yang terdapat dalam visit ini adalah modul CRUD, create, read, update, dan delete. Modul CRUD pada data pengguna berikut merupakan tampilan algoritmanya. Modul CRUD pada data wisata berikut tampilannya. Modul login berikut tampilannya. Modul logout berikut tampilannya. Modul melakukan verifikasi password berikut tampilannya. Modul mengubah password berikut tampilannya. Modul menampilkan tujuan wisata berikut tampilannya. Modul pilihan kategori wisata berikut tampilan modulnya. Modul GPS tujuan wisata berikut tampilannya. Modul rekomendasi wisata berikut tampilannya. Demikianlah video penjelasan DPPL dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.